iOS 14, operating system yang ditunggu orang dengan antusias. Karena fitur-fiturnya yang semakin tidak terbatas walaupun di atas kertas ada fitur yang jiplak si ketua kelas. Ya udah, nggak usah ngegas. Selamat menonton. Kertas amplas. Oke, jadi di sini udah ada 3 smartphone. Ini pakai iOS 14, iPhone SE 2020, dan ini iPhone 11 Pro Max yang masih pakai iOS 13. Dan ini adalah OnePlus 8 Pro yang sudah saya upgrade menjadi Android 11. Cuman sebenarnya saya mau pengen bikin konten Android 11 dulu ketimbang iOS 14. Cuman ini masih banyak banget bugnya, jadi dia sering banget force close. Jadi ya udah, kita bahas mungkin di iOS 14 dulu. Android kalau misalkan udah bugnya udah selesai baru kita bahas. Oke, jadi pertama langsung aja, kalau misalkan kalian pengen cobain iOS 14 versi developer beta, kalian bisa masuk ke website yang namanya adalah Beta Profiles. Jadi kita masuk dulu ke website Beta Profiles. Kemudian di Beta Profiles kalian nanti bisa pilih. Jadi kalian bisa pilih iOS 14, iPad OS, atau Watch OS, TV OS, Mac OS, banyak di sini ya. Dan karena kita mau cobain iOS 14, jadi kita download dulu iOS 14, download. Kemudian dia akan masuk menu kayak semacam apakah diperbolehkan, kalian ketik aja allow. Nah, kalau udah kayak gini, nanti di setting, di bagian setting akan muncul profile baru. Mana ini setting saya, sebentar. Masuk ke setting, kemudian, nah ini bakalan ada profile. Kita install aja profilenya. Masukkan passcode. Nah, oke, jadi setelah install passcode, kalian bisa klik langsung aja install seperti ini. Kemudian setelah profilnya terinstall, kita baru bisa masuk ke software update. Jadi kita masuk ke software update, bakalan ada muncul, nah, developer beta seperti ini. Cuman karena masih developer beta ya, bukan public beta, jadi saya hiraukan aja, nggak jadi saya eksperimenkan di iPhone 11 Pro Max. Jadi ini kita remove profile. Intinya kalau misalkan kalian pengen nyobain, kalian bisa seperti itu. Dan ini random banget ya. Saya research di forum itu ada yang dapat public beta, ada yang dapat developer beta. Nah, kalau misalkan kalian dapat public beta, kalian bisa cobain. Tapi kalau masih developer beta ya jangan. Saran saya jangan. Oke, jadi sekarang langsung aja kita bahas iOS 14 di iPhone SE 2020 ini. Yang kalau kalian ngikutin, kalian pasti tahu kalau sebenarnya iPhone SE 2020 ini saya kadukan untuk ibu saya. Cuman beliau nggak bisa pakai iPhone, jadi balik lagi ke Android. Dan kemarin malah mintanya Realme Narzo. Ya udahlah, nggak apa-apa. Oke, jadi sekarang kalau kalian lihat di bagian home screen ya, dia tetap sama aja sebenarnya. Kalau misalkan di bagian home screen, nah jadi ciri khasnya iPhone banget. Cuman kalau misalkan kita geser sampai mentok, itu bakalan ada yang namanya App Library. Jadi seperti ini, akan ada suggestion di sini. Jadi di bagian atas sendiri akan ada suggestion, kemudian recently added, dan juga beberapa kategori. Jadi semuanya sudah dikategorikan. Dan yang menarik, nggak ada yang meleset ya. Jadi kita nggak bisa otak-atik nih foldernya, bener-bener nggak bisa kita otak-atik. Jadi kalau misalkan kita mau ganti nama creativity, entertainment, ini nggak bisa. Jadi bener-bener strict. Kalau ini nggak bisa di custom. Tapi suggestionnya ini bener. Kalau game ya game, creativity ya creativity, sosial ya sosial. Nggak ada yang meleset gitu. Kemudian kalau misalkan kita mau slide down ke bawah seperti ini, akan muncul aplikasi sesuai dengan huruf abjad. Dan kita juga tetap bisa search seperti ini, aplikasinya apa. Nggak hanya di app library aja. Misalkan kita lagi di menu home seperti ini, kita slide dari bawah, juga akan muncul seperti biasanya. Kemudian kalau misalkan kita geser mentok ke kiri, kita akan menemukan fitur widget yang sebenarnya udah ada di Android mungkin sekitar 10 atau 11 tahun lalu udah ada. Cuman menurut saya tetap beda ya, kalau Android itu bener-bener bisa di custom sesuai dengan keinginan kita. Kalau ini meskipun bisa di custom tapi tetap ada batasannya. Contohnya, kalau misalkan kita tekan tahan di sini, search akan muncul tanda min atau plus. Minus ini berarti kita remove, kalau plus ini kita tambah widget. Nah, untuk widget-widgetnya sendiri masih terbatas di app yang disediakan oleh iOS. Jadi kayak Maps, Music. Mungkin ke depan bakalan ada aplikasi untuk pihak ketiga, semoga aja ada. Jadi kita bisa lebih fungsional gitulah. Kemudian kalau misalkan kita mau tambah widget, contohnya widget kalender gitu misal ya, kita bisa custom nih bentuk widgetnya ini seperti kotak, kemudian persegi panjang, atau kotak tapi agak besar seperti ini. Dan kemudian kita bisa add, jadi dia akan masuk
ke sini, ke bagian depan. Nah, kalau misalkan kita mau masukkan ke home screen ini juga bisa. Jadi misalkan kita mau taruh kalender ini di home screen, tinggal geser aja seperti ini. Kemudian kita taruh di atas. Aduh, sebentar, licin banget. Nah, seperti ini, atau kita bisa juga taruh di bagian atas seperti ini. Sayangnya widgetnya ini ukurannya karena udah ditentukan dan dia terbatas banget. Jadi kalau misalkan saya mau narik ini ya, yang kotak kecil ini aja, kemudian saya taruh di sini. Misal saya geser ke kiri, itu app-nya ngikut. Jadi dia ngikut. Pilihannya itu cuman kalau nggak kiri kanan, kita taruh di tengah nggak bisa. Jadi ya beda. Kalau Android itu kan bisa kita custom bebas gitu ya. Cuman kalau iOS 14 ini bisa di custom, cuman tetap ada batasannya. Yang menurut saya sih nggak masalah, karena kadang kalau misal terlalu dibebaskan itu juga maunya sendiri, jadi nggak terlihat baik. Dan kalau misalkan kalian pengen jadikan dia seperti Windows Phone gitu ya, kalau kalian masih ingat tampilannya Windows Phone, kita bisa bikin full widget seperti ini. Jadi di home screen kita bisa bikin full widget yang kalau misalkan kotak-kotak besar itu bakalan mirip dengan Windows Phone. Kemudian di widget ini juga ada fitur Smart Stack. Jadi misalkan kita tahan, sebentar, kita tahan di bagian sini untuk edit. Kemudian kita taruh widgetnya di sini. Nah, kalau udah kita masukkan, kita bisa scroll seperti ini nih. Dan menurut saya sih ini mirip dengan Apple Watch ya. Cuman nggak ada, kalau misal kita scroll gini, kurangnya sih menurut saya kalau misal ada haptic feedbacknya bakalan mirip dengan Apple Watch. Kemudian kalau misalkan kalian pengen menyembunyikan beberapa aplikasi karena takut dengan pacar, atau pengen menyembunyikan aplikasi bawaan dari Apple karena mungkin nggak pernah kalian pakai tapi kalian nggak pengen hapus atau kadang-kadang aja dipakainya, kalian bisa menyembunyikan page dari home screen. Jadi kita tekan tahan aja di sini, kemudian kita klik di sini. Nah, kemudian kalian centang seperti ini. Nah, jadi di home screen yang itu, di page yang itu dia nggak akan terlihat lagi. Jadi cuman ada 3 sekarang, 3 tabulasi seperti ini. Hilang. Jadi kalian nggak akan pernah ketahuan kalau misalkan kalian punya aplikasi yang mencurigakan. Kemudian untuk fitur selanjutnya yang menurut saya paling membantu, terutama saya, adalah namanya Compact UI. Jadi ketika kita telepon, kalau misalkan kita telepon di iOS 13 ya, ini Face ID, kita telepon biasa aja. Jadi ini adalah iOS 13 dan sekalian aja kita praktekkan. Nah, kalau misalkan dulu itu langsung blocking semuanya ya, blocking seperti ini. Dan saya paling males kalau misalkan saya lagi main Mobile Legends, kemudian seperti ini, itu langsung ngeblok gitu. Kalau misalkan saya lupa mengaktifkan fitur guided access-nya, itu ngeblok seperti ini cuy. Jadi agak kurang nyaman. Nah, sekarang kalau misalkan di iOS 14 enggak. Jadi kalau misalkan ini saya telepon, nah di iOS 14 akan seperti ini. Jadi kita tetap bisa mengakses apapun, kita tetap bisa menghiraukan orang yang telepon. Yang menurut saya ini fitur yang membantu banget, karena yang dulu itu ngeblok. Jadi kayak kita dipaksa untuk ngangkat telepon atau pilihannya ya nggak menjawab. Kalau sekarang kita masih bisa multitasking. Kemudian fitur lain adalah Siri. Jadi kalau misalkan di iOS 13, Siri itu sama seperti telepon, jadi dia ngeblok semua tampilan. Kalau sekarang nggak, kita praktekin langsung ya. Hey Siri. Nah seperti ini, dia akan muncul animasi baru juga seperti ini, lebih besar sekarang lingkarannya ya. Cuman belum bisa multitasking. Jadi kalau misalkan kita tekan daerah apapun, Sirinya akan langsung hilang seperti ini. Jadi belum bisa multitasking. Mungkin ke depan kalau misalkan bisa multitasking, menurut saya bakalan lebih keren lagi. Jadi kalau misalkan nih kita lagi research apa gitu ya, kita lagi research kemudian kita pengen mengaktifkan Siri untuk jawab apa gitu. Hey Siri. Nah kalau misalkan bisa multitasking kan enak. Nah dia kan kalau kayak gini keluar. Mungkin ke depan bakalan ada update lagi yang semoga aja bisa seperti itu. Kemudian di iOS 14 ini juga ada picture to picture, yang di Android sebenarnya juga udah ada. Dan kalau misalkan kita FaceTime gitu ya, FaceTime seperti ini. Kalau misalkan di iOS 13 ketika kita masuk ke home screen seperti ini, dia akan langsung hilang. Sementara kalau di iOS 14 ketika kita masuk ke home screen atau kita mau multitasking itu masih bisa, dan ini juga bisa kita geser-geser seperti ini sambil kita melakukan aktivitas lain. Nah kalau misalkan di WhatsApp, misal kita minimize, dia nggak bisa picture to picture, hanya ada di FaceTime. Kemudian picture to picture ini tadi juga udah saya coba di YouTube, dan di YouTube juga belum bisa ya. Di YouTube misal kita play video seperti ini, tetap
nggak picture to picture, meskipun ada background musiknya yang beda ya, karena ini saya pakai YouTube Premium jadi bisa diminimize sambil tetap jalan. Cuman kalau misalkan Netflix dia bisa. Seingat saya Android itu bisa picture to picture untuk di YouTube. Kita coba, saya lupa tapi kayaknya bisa seingat saya ya. Misal kita play YouTube nih, kita play. Cuman bedanya, ada bedanya guys. Kalau misal ini kita buang ke kiri nggak bisa ya, beda ya. Dia nggak bisa tersembunyi, dan kalau misal kita taruh di tengah dia hilang. Nah kalau misalkan iOS 14 itu misalkan nih saya mau play Netflix misal ya, Netflix bisa picture to picture, cuman YouTube di iOS nggak bisa. Kemudian ini saya minimize, nah ini akan muncul nih. Bedanya kalau picture to picture-nya Android sama iOS, menurut saya lebih enak iOS ya. Dia cukup besar seperti ini ukurannya, dan kalau misalkan kita lempar ke kiri, dia ini masih tetap ngeplay sebenarnya. Kalau kalian lihat di sini ada tanda panah, bisa kita geser seperti ini. Nah, cuman kalau di Android kita taruh di tengah tadi dia akan hilang. Kalau ini enggak, kita tekan dulu, kemudian akan muncul huruf X seperti ini. Nah, dia baru hilang. Bedanya itu sih. Ya, konsepnya sebenarnya sama-sama beda lah. Kemudian untuk fitur lain juga ada yang namanya App Translate, yang menurut saya nggak bakal kita pakai. Kenapa? Karena masih terbatas bahasanya. Jadi bahasanya ini cuman beberapa bahasa aja dan nggak ada bahasa Indonesia, bahasa Jawa apalagi ya nggak ada. Dan kalau di Indonesia menurut saya translate-nya yang lebih lengkap itu kayaknya masih dipegang Google. Jadi belum ya. Kemudian juga ada fitur map, cycling map ya. Dia akan menemukan rute untuk sepedaan. Cuman sekali lagi mapnya di iOS menurut saya masih lengkap Google, jadi kalau di Indonesia sepertinya nggak bakalan banyak kepake. Kemudian untuk fitur lain sekarang juga ada yang namanya search emoji. Jadi kalau misalkan nih kita masuk ke menu emoji seperti ini, akan ada tambahan bar di atas search emoji seperti ini. Dan saya sih nggak terlalu suka pakai emoji, jadi kalau saya sih fitur ini nggak akan terlalu pakai. Jadi mungkin buat kalian yang suka playing dengan emoji, menurut saya fitur ini sih ya cukup membantu lah. Atau kalian bisa pakai fitur biasanya seperti ini. Oke, kemudian untuk fitur lain kita masuk ke setting, kemudian kita masuk ke accessibility, dan ada sound recognition. Nah, sound recognition ini ada banyak banget sound recognition ya. Ini sudah saya aktifkan semua, dan yang menarik meskipun ini versi developer beta, udah saya coba tadi. Jadi saya tadi main ke kandang kucing saya dan saya coba apakah benar-benar bisa membedakan suara kucing dan anjing. Ternyata bisa. Jadi dia bisa mendeteksi suara kucing. Kemudian tadi juga sudah saya coba untuk fitur door knock ini. Ketika ada yang ngetok, apakah dia ada notifikasi untuk ngetok pintu? Ternyata ada. Dan tadi juga adik saya suruh pura-pura nangis dan bisa. Itu nangisnya kekencengan, jadi teriak. Nangis biasa, nangis anak kecil, bisa gak? Keluar bisa. Nangismu berhasil berarti. Apa memang? Jadi fitur ini mungkin akan sedikit membunuh fitur smart home ya, karena smart home automation itu ada beberapa sensor yang seperti ini. Cuman nggak bisa disamakan juga sih. Ini lebih ke kayak AI atau kayak robot gitu ya. Kalau misalkan sensor kan bener-bener sensor. Ini kalau kalian lihat notifnya pasti ada tulisan maybe, jadi belum tentu akurat. Jadi kalau dibandingkan dengan produk smart home automation, lebih akurat produk smart home automation. Kemudian kalau saya lihat di videonya Marques itu, kalau misalkan dia coba di iPhone 11 Pro Max, ada shortcut untuk back tap. Nah, caranya kita masuk ke accessibility tetap, kemudian touch. Cuman di iPhone SE 2020 ini nggak ada, adanya di iPhone 11 Pro Max. Dan saya belum berani untuk mengaktifkan developer beta iOS 14 karena handphone ini masih saya pakai, meskipun sekarang daily driver saya pakai OnePlus 8 Pro. Nah, kalau misalkan di videonya Marques, kalian bisa lihat kalau misalkan ada shortcut untuk back tap. Jadi kita bisa back tap 2 kali untuk Siri dan back tap 3 kali untuk screenshot. Dan tentunya back tap tersebut bisa kita custom sesuai dengan shortcut yang kita inginkan. Dan menurut saya itu keren sih ya. Apakah iPhone SE 2020 ini tidak ada sensor back tap-nya? Karena dia nggak ada pilihannya untuk muncul.
Ya mungkin ke depan akan muncul, kita lihat aja. Kemudian untuk fitur-fitur lain kalian bisa lihat di websitenya Apple langsung. Kenapa nggak saya jelaskan di sini? Karena saya nggak bisa mendemonstrasikan karena banyak banget aplikasi yang saya nggak punya. Contohnya Apple TV, kemudian ada produk smart home yang canggih banget. Jadi dia bisa mendeteksi siapa yang ada di depan rumah dengan foto face recognition. Kemudian ada area zone, jadi ketika ada orang yang lari-lari di area yang kita tandai, itu sensornya akan berbunyi. Cuman produk smart home saya saat ini masih didominasi oleh Google, jadi bukan punyanya Apple, nggak related sama Apple meskipun bukan produknya Apple. Kemudian juga ada fitur seperti untuk menyalakan dan juga membuka mobil, dan katanya sih mobil pertama yang bisa adalah BMW. Dan saya nggak punya BMW, dan meskipun ada BMW kayaknya juga belum bisa digunakan di Indonesia. Jadi yang saya jelaskan ini adalah fitur-fitur yang bisa langsung kita gunakan ketika ini nanti udah keluar di Indonesia. Oke, jadi mungkin cukup segitu aja ya video kita kali ini. Next saya akan membahas Android 11 di OnePlus 8 Pro ini, karena ini masih cukup lumayan guys bugnya. Jadi agak nggak nyaman aja membahasnya ya. Nah ini kalau kalian lihat dia udah pakai Android 11. Cuman ada fitur yang menurut saya menarik, namanya bubble chat. Cuman kalau saya aktifkan dia ngebug. Oke lah, jadi mungkin cukup segitu aja video kita kali ini. Saya minta maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian informasi. Seperti biasa kalian bisa mengkoreksinya di kolom komentar. Saya Andika Setiabudi and see you on the next video. Bye bye.